Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bertemu lagi pada pembelajaran tematik ya bersama Ibu Syamsinar. Ya, apa kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga hari ini kalian semua di rumah dalam keadaan sehat ya. Begitu juga ayah bundanya. Ya, baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, ya alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama, membaca basmalah. Semoga apa yang hari ini kalian dapatkan dimudahkan oleh Allah dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Tema 4 yaitu tentang globalisasi. Masih di subtema 1 ya, yaitu globalisasi di sekitarku. Ya, baik, Ibu akan bahas pada pertemuan ini. Yang akan disampaikan adalah kerjasama negara anggota ASEAN. Nah, pada pertemuan kemarin ya sudah dijelaskan ya oleh Ibu Dewi kerjasama ASEAN dalam bidang sosial. Nah, hari ini Ibu akan jelaskan kerjasama ASEAN dalam bidang budaya. Ya, baik, sebelumnya Ibu sampaikan ya, mengingatkan kembali pada pertemuan kemarin ya, negara-negara ASEAN ya, siapa saja sih yang termasuk ke dalam negara ASEAN atau negara mana saja yang termasuk ke dalam anggota ASEAN. Ya, kalau dilihat, bisa dilihat di layar ya. Di situ ada 10 yang termasuk ke dalam negara ASEAN. Ya, ada negara Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Kamboja, Brunei Darussalam, dan Filipina. Nah, ke-10 negara tersebut adalah termasuk negara anggota ASEAN. Ya, selanjutnya, ya pada pembelajaran ini yaitu ada di pembelajaran 5 tentang kerjasama negara ASEAN dalam bidang budaya. Kenapa harus diadakan kerjasama dalam bidang budaya? Nah, salah satu yang melatar belakangi adanya kerjasama ASEAN dalam bidang budaya adalah karena setiap negara memiliki kebudayaan masing-masing, ya, karena banyak budaya yang dimiliki oleh negara masing-masing, maka diadakanlah kerjasama pada anggota atau negara-negara ASEAN. Nah, karena kebudayaan tersebut itulah yang menjadikan ciri khas suatu negara. Nah, yang membedakan negara yang satu dengan negara yang lainnya. Nah, itu salah satu yang melatar belakangi kenapa harus diadakan kerjasama pada negara-negara ASEAN. Ya, baik, Ibu akan jelaskan bentuk kerjasama ASEAN dalam bidang budaya. Nah, ini ada beberapa kerjasama ya dalam bidang budaya. Yang pertama, kerjasama meningkatkan jumlah tenaga ahli yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, kemudian yang kedua, memberikan bantuan untuk meningkatkan kemampuan para ahli dalam mengembangkan sebuah penemuan untuk negara ASEAN. Kerjasama yang ketiga itu dalam bentuk melakukan pertukaran pelajar. Jadi adanya pertukaran pelajar antara Indonesia dengan negara-negara anggota ASEAN yang lainnya itu termasuk dalam bidang budaya. Kemudian kerjasama yang keempat, menyelenggarakan SEA Games yang diikuti seluruh anggota ASEAN. Itu salah satu bentuk kerjasama dalam bidang budaya ya. Oke, baik, di sini Indonesia memiliki budaya yang beragam ya.
begitu banyak kebudayaan yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, salah satunya yang terkenal ya kebudayaan Indonesia yang sudah mendunia atau sudah dikenal adalah salah satunya adalah batik. Nah, batik merupakan warisan bangsa dan juga ciri khas bangsa Indonesia. Nah, dengan melalui batik, Indonesia melakukan kerjasama dengan negara-negara ASEAN lainnya. Ya, ini salah satu kerjasama ya dalam kegiatan membatik adalah termasuk kerjasama dalam bidang budaya. Nah, pameran batik itu bisa juga dilakukan ya adanya kerjasama antara negara anggota ASEAN dengan Indonesia. Karena pada kegiatan membatik biasanya setiap negara mempunyai corak atau motif batik yang berbeda-beda. Nah, sehingga dengan perbedaan motif batik tersebut, bisa mengakibatkan atau bisa memicu adanya kerjasama. Misalkan adanya pelatihan membatik ya yang diadakan oleh Indonesia, nah kemudian diikuti oleh negara-negara ASEAN yang lainnya. Pameran membatik, nah di sini bisa dibilang sebagai contoh kerjasama dalam bidang budaya ya seperti itu. Karena dengan kegiatan membatik ya adanya pelatihan membatik itu bisa diikuti oleh beberapa negara-negara ASEAN. Nah, itulah yang dapat menimbulkan atau memicu adanya kerjasama anggota ASEAN dalam bidang budaya. Tujuannya adalah memperkenalkan batik ke seluruh masyarakat atau ke seluruh negara-negara lainnya. Ya, seperti itu ya. Itu salah satu bentuk kerjasama ASEAN dalam bidang budaya. Ya baik, Ibu lanjut, bisa dilihat di layar. Nah, itu ada sebuah gambar ya. Sebuah gambar batik tertuliskan, ayo pakai batik sebagai identitas bangsa Indonesia. Nah, bagaimana cara memperkenalkan batik ke seluruh negara-negara anggota ASEAN? Nah, itu salah satunya adalah dengan membuat atau kita jadikan promosi batik dengan membuat poster. Nah, itu bisa dilihat di layar adalah salah satu contoh poster ya, yaitu mempromosikan ya kebudayaan atau ciri khas bangsa Indonesia ke negara lainnya. Nah, lihat, bisa dilihat itu adalah contoh poster batik ya, seperti itu. Ya, sebelum Ibu jelaskan ya atau langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan untuk membuat poster, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu apa sih poster itu. Ya, baik. Bisa dilihat, poster adalah ajakan atau imbauan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu yang dibuat di kertas berukuran besar. Kenapa harus berukuran besar? Ya, tujuannya agar poster tersebut bisa dilihat dengan jelas ya oleh banyak orang. Dan biasanya agar lebih menarik, poster harus disertai dengan gambar ya. Kemudian tulisannya pun harus menarik ya agar mudah diingat ya. Saya ingat ya, salah satu tujuan poster adalah menarik perhatian pembaca, mempengaruhi orang lain agar mau menerima ajakan ya. Ajakan siapa? Ya tentunya ajakan si pembuat poster ya, seperti itu. Itu adalah tujuan dari dibuatnya poster. Ya, oke, selanjutnya Ibu akan jelaskan macam-macam poster. Nah, di sini ada beberapa poster. Yang pertama adalah poster niaga. Nah, poster niaga tentunya dibuat untuk kepentingan perdagangan ya. Jadi dibuat posternya untuk mempromosikan barang yang dijualnya ya, seperti tadi ya contohnya ya, ketika kalian melihat gambar batik, nah itu bisa dibuat poster ya, tujuannya untuk memperkenalkan batik seperti itu. Kemudian yang kedua adalah poster pendidikan. Nah, tujuannya dibuatnya poster pendidikan untuk menyampaikan informasi tentang pendidikan.
Yang ketiga, poster kegiatan. Nah, tujuannya adalah menyampaikan informasi atau kegiatan-kegiatan yang disampaikan dalam bentuk misalkan adanya kegiatan lomba atau kegiatan pameran batik, ya seperti itu bisa dibuat poster kegiatan. Kemudian yang keempat, poster layanan masyarakat. Nah, ini bisa ditujukan adalah informasi, ya, menginformasikan atau adanya himbauan atau pemberitahuan kepada masyarakat. Nah, itu yang dimaksud dengan poster layanan masyarakat. Ya, baik. Lanjut. Ya, kemudian ada ciri-ciri poster. Nah, yang pertama, memiliki ukuran tertentu. Ya, tadi yang sudah Ibu sampaikan, bagaimana agar poster mudah dilihat? Ya, tentunya harus berukuran besar, ya. Jangan posternya dibuat kecil sehingga sulit, ya, untuk dilihat. Kemudian yang kedua, tulisan di dalam poster berukuran besar. Tadi tujuannya agar mudah dibaca, ya, dari jarak jauh dan juga mudah dipahami. Kemudian yang ketiga, mengandung pemberitahuan, artinya informasi atau imbauan atau juga bisa pengumuman. Jadi jelas di dalam poster ada sebuah tulisan atau kalimat, yaitu yang akan kita buat itu apa tujuannya? Apakah untuk menyampaikan informasi saja atau imbauan saja, ajakan, atau hanya pengumuman saja, ya. Nah, itu harus disertakan kalimat-kalimat yang di dalam poster tersebut. Kemudian yang keempat, poster biasanya dilengkapi dengan gambar agar poster lebih menarik. Jadi bukan hanya tulisan saja, jadi harus disertai dengan gambar supaya poster lebih menarik, ya. Seperti itu, ya. Itu adalah ciri-ciri poster. Ya, oke, baik. Akan Ibu sampaikan apa saja sih atau langkah-langkah membuat poster itu bagaimana? Oke, baik. Yang pertama, tentukan topik dan tujuan dibuatnya poster. Tadi tujuannya, ya, seperti yang Ibu sudah sampaikan di awal, tujuan kita buat poster itu untuk apa? Apakah hanya untuk menyampaikan informasi atau untuk mempromosikan barang, ya, yang dimaksud dengan poster niaga, atau hanya untuk ajakan, imbauan, atau juga poster hanya layanan masyarakat, ya, seperti itu. Kemudian langkah kedua yang harus kita lakukan adalah buat kalimat yang singkat dan jelas, ya. Tujuannya tentunya mudah dipahami, ya. Yang ketiga, gunakan gambar dengan warna-warna yang mencolok. Nah, tadi agar lebih menarik, sehingga dengan membaca poster yang menarik, nah, tujuan si pembuat poster tercapai, ya. Kalau memang informasi sesuatu, berarti si pembaca bisa melakukan informasi tersebut. Kalau posternya yang dibuat untuk kebutuhan niaga, berarti si pembaca, ya, atau sasaran pembaca itu bisa tertarik terhadap barang-barang yang diiklankan di poster, ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, jangan lupa setelah sudah jadi, tempelkan poster atau simpan, ya, taruh poster di tempat yang terlihat dan banyak dilalui orang, agar semakin banyak yang membaca poster tersebut, ya, semakin banyak pula tujuan atau sasaran yang ingin kita capai. Seperti itu, ya. Oke, itu langkah-langkah membuat poster. Ya, baik, untuk materi hari ini cukup sampai di sini, ya. Ibu jelaskan terkait tentang kerjasama negara ASEAN di bidang budaya, kemudian langkah atau bagaimana cara membuat poster yang baik. Ya, semoga apa yang Ibu sampaikan bisa dipahami dengan baik. Ya, untuk memahami pembelajaran yang Ibu sampaikan, ada tugas, ya, Nak, ya. Nah, tugasnya adalah, ya, bisa dilihat, ya, di layar, yaitu mengerjakan buku Bu Pena halaman 21, ya, nomor 1 sampai 5.
Kemudian halaman 24, nah itu membuat poster mencintai produk Indonesia. Silakan kalian tentukan produk apa yang ingin kalian buat ya. Kemudian ikuti langkah-langkah yang tadi sudah Ibu sampaikan ya. Ibu tunggu untuk yang membuat poster sampai pekan berikutnya ya. Berarti ya diberi waktu 1 pekan, 1 minggu. Ya, setelah sudah selesai membuat posternya, silakan dikirimkan tugasnya melalui upload foto ya, kirimkan ke WA wali kelas masing-masing. Ya, Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga diberikan kemudahan oleh Allah dalam belajarnya. Ya, Ibu tunggu ya hasil tugasnya. Ya, sampai ketemu lagi di pekan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.